Kejaksaan Negeri Kejari Kutai Barat Kubar menetapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Transkubar yang berinisial RH sebagai tersangka tindak pidana korupsi, perkara proyek pemasangan KWH kilowatt-hour listrik kepada masyarakat tidak mampu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, RH langsung ditahan di sel tahanan Polres Kubar, masih mengenakan PDH pakaian dinas harian ASN, langsung dikenakan rompi oranye dan tangan diborgol saat keluar dari ruangan pemeriksaan, didampingi petugas Kejari Kubar. Ia melangkah menuju mobil tahanan, RH hanya diam, enggan berkata apapun saat sejumlah awak media ingin mewawancarainya. "Izin Pak, ada yang mau disampaikan?" Tanya awak media. "Tidak ada," jawab RH, sembari terus berjalan menuju mobil tahanan di depan pintu masuk kantor Kejari. PLH Kepala Kejari Kubar, Sabar Efrianto Batubara menjelaskan, RH ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini berkaitan ia merupakan pejabat pembuat komitmen PPK sekaligus Kabak Kesrasos Sekap Kubar kala itu, di mana bantuan KWH listrik untuk masyarakat tidak mampu ini dikucurkan melalui Kesrasos. Saat ini, RH menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kutai Barat, di mana RH bersama-sama EA yang sebelumnya sudah ditahan selaku penyedia jasa dalam pelaksanaannya PPK yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Dalam pelaksanaannya, PPK tidak memeriksa kelengkapan dokumen pencairan dan pertanggungjawaban secara lengkap dan sah untuk diketahui. Dalam pelaksanaan laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Kutai Barat, menyajikan anggaran hibah sebesar Rp66.707.542.549 dengan nilai realisasi sebesar Rp49.175.593.568, 9 atau 73,61%. Dari nilai realisasi tersebut, anggaran sebesar Rp10.700.000.000 diberikan kepada 5 yayasan, yakni Yayasan EA, Yayasan ANMES, Yayasan SBE, Yayasan PVS, dan Yayasan PITS, guna bantuan pemasangan KWH meter bagi masyarakat tidak mampu APBD Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran tahun 2021. Selanjutnya, pemasangan KWH meter bagi masyarakat tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak yayasan penerima hibah, melainkan menggunakan jasa penyedia. Kemudian penyedia jasa yang ditunjuk tidak melaksanakan kegiatan pemasangan KWH meter secara benar. Jadi, terdapat item barang yang tidak terpasang, tidak berfungsi, dan tidak sesuai dengan kebutuhan Arabe kontrak perjanjian yang telah diajukan. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban anggaran yang dibuat atau dilengkapi oleh penerima hibah secara lengkap. Jelasnya, dari realisasi anggaran hibah sebesar Rp10.700.000.000 tersebut, telah ditemukan potensi kerugian negara Rp5.244.130.000. Potensi kerugian diduga telah dinikmati tersangka dan beberapa pihak terkait lainnya. Kami masih dilakukan pendalaman, ungkap Sabar Efrianto. HR ditahan untuk kepentingan penyelidikan selama 20 hari ke depan di sel tahanan Polres Kubar. RH saat ini, kami tahan, dan untuk kepentingan penyidikan, kami tahan di sel Polres Kubar selama 20 hari ke depan, tegas PLH Kepala Kejari Kubar Sabar Efrianto. Sabar menjelaskan, berdasarkan bukti yang ditemukan, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Menurutnya, akibat dugaan perbuatannya, RH dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jo, Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Akibat perbuatannya, RH diancam 20 tahun penjara, tegas Sabar, didampingi Kasih Intel dan Kasih Pimsus saat dijumpai awak media. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.